Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semuanya, teman-teman. Kita kembali kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita mau membahas tentang tahapan penulisan karya ilmiah. Jadi ini bisa dibilang tahapan akhir dalam penelitian ya. Bukan tahapan akhir ya sih. Sebenarnya lebih tepat ini tahapan penulisan. Jadi dari beberapa proses penelitian, maka penelitian itu harus ditulis gitu ya, harus ditulis, dituangkan dalam tulisan yang kita sebut dengan tulisan karya ilmiah begitu ya. Jadi dalam penulisan ini ada beberapa tahap. Jadi ada, dari referensi yang saya dapat tuh ada 5 tahap ya. Tahapan pertama itu pra penulisan. Tahapan kedua itu tahapan penulisan draft. Jadi nggak langsung eh, tulisan ini atau jurnal, bisa dibilang ya, jurnal ini nggak langsung jadi begitu saja tanpa ada yang namanya draft gitu ya. Yang ketiga tuh tahapan revisi. Yang keempat tahapan penyutingan. Yang terakhir tahapan publikasi. Setelah artinya apabila sudah sampai tahapan publikasi, sudah dipastikan inilah jurnal yang sudah benar, jurnal yang tidak ada bisa saja sih ada klarifikasi. Yang pasti kalau kita menulis jurnal di internasional itu pasti banyak editor-editor ya yang bakal mengedit atau mengkoreksi tulisan kita gitu. Jadi walaupun sudah tahapan publikasi bukan berarti tulisan kita sudah pasti benar. Bisa saja di dalam publikasi itu ada yang memberikan saran atau kritik begitu. Kita langsung saja tahapan pra penulisan. Jadi yang pertama itu pemilihan dan pembatasan topik. Sangat penting sekali dalam pembahasan topik. Jadi agar tulisan kita itu tidak terlalu berkembang luas, tulisan kita itu tetap fokus pada satu line saja, pada satu arah saja, tidak terlalu bercabang-cabang dari awal sampai akhir. Dan menetapkan topik ini, yang pasti kalau orang membaca jurnal atau karya tulis ilmiah lainnya, yang pertama mereka itu adalah topiknya. Yang kedua mungkin apa ya, kayak abstraknya begitu ya. Pemilihan topik itu kalau ada saya baca referensi, dia bilang pemilihan topik itu ada 4W 1H begitu dalam penentuan topik atau judul karya ilmiah. 4W itu what, why, when, where, dan hanya itu how. What itu apa topik apa yang akan dikerjakan gitu, topik apa yang akan dikembangkan, atau topik apa yang diteliti. Terus why itu mengapa ini harus diteliti gitu kan, seberapa pentingkah ini, atau seberapa menarik ini diteliti gitu, seberapa menarik ini bakal dibaca seseorang gitu ya. When, kapan misalnya mungkin kayak apa ya, ada peristiwa gitu, kapan peristiwa itu terjadi begitu, kapan dilaksanakan gitu. Where, di mana penelitian itu dilakukan, di mana hal atau sesuatu itu yang diteliti itu terjadi begitu. Dan terakhir itu how, bagaimana proses penelitian tersebut, atau bagaimana metode yang digunakan bisa di situ diselipkan dalam topik tersebut. Kita lanjut. Yang berikutnya dalam tahapan pra penulisan itulah merumuskan tujuan. Pasti di tahapan pra penulisan kita harus, sebelum menulis kita harus menetapkan tujuan penulisan itu apa gitu ya, agar tahu arahnya kemana begitu, arah tulisan ini kemana. Yang pasti arahnya pasti harus ke tujuan tersebut, endingnya harus sampai ke tujuan yang sudah ditetapkan tersebut. Mempertimbangkan bentuk karangan, mempertimbangkan pembaca gitu ya. Pembaca dipertimbangkan ya, siapa sih pembacanya ya, tujuan bisa dibilang kayak pasar si penulisan ini kemana sih gitu, ke para peneliti yang seperti apa gitu ya. Apakah hanya kepada orang
Misalnya kita membuat jurnal tentang pertambangan begitu ya. Yang pasti kita mempertimbangkan tulisan ini penting untuk dibaca oleh orang-orang pertambangan begitu. Mengumpulkan data atau pendukung sebagai bahan referensi, merumuskan judul, merumuskan tesis, dan terakhir tuh menyusun ide dalam bentuk karangan atau outline gitu ya. Yang kedua, tahapan kedua pemilihan topik. Jadi sudah tadi pra-nya, sekarang itu pemilihan topik. Apa yang akan kita tulis begitu ya. Kira-kira biasanya tuh yang tulis tuh ada topiknya itu biasanya itu kalau teman-teman ada penelitian di sebuah perusahaan gitu ya. Mungkin teman-teman bakal mencari hot isu kontemporer, isu kontemporer ya, isu-isu yang sedang hangat yang ada di perusahaan tersebut, yang sangat menarik, yang orang bisa dibilang sangat berharap ada yang meneliti tentang isu kontemporer tersebut. Seperti mungkin di sebuah perusahaan masalah CSR-nya ya, yang ya kita tahu lah kalau perusahaan tambang itu selalu bersinggungan dengan yang namanya masyarakat di sekitar pertambangan gitu. Itu berhubungan dengan CSR. Itu juga bisa dijadikan sebuah isu kontemporer ya. Bagaimana hubungan si perusahaan dengan masyarakat ada di sekitar pertambangan gitu. Bagaimana dampak positifnya bagi si masyarakat di sekitar pertambangan karena kehadiran si perusahaan tambang ini. Gitu. Itu sebuah isu kontemporer dan harus diteliti begitu ya. Apakah berdampak positif atau berdampak negatif. Pemilihan topik itu yang berikutnya lah 4 syaratnya itu dikuasai ya. Kita harus menguasai tentang topik yang akan kita angkat. Yang kedua itu ketersediaan bahan. Yang ketiga itu kemenarikan, yang keempat itu kemanfaatan. Ini sangat penting ya kemanfaatan ini ya. Yang pasti kita meneliti ada sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat, yang orang akan membaca dan orang akan penasaran dan itu berguna bagi orang karena bermanfaat begitu. Yang terakhir itu agar lebih fokus topik perlu dibatasi. Seperti kita awal tadi, topik harus dibatasi karena tidak melenceng ke kiri atau ke kanan atau malah ngebahas topik yang lain begitu. Topik harus dibatasi. Contohnya seperti ini, mungkin ya dibatasi itu seperti apa sih ya? Dibatasi itu seperti ini. Saya ambil contoh mungkin tentang menghitung laju erosi begitu. Jadi dibatasi gitu. Lokasi penelitiannya itu di pit A begitu ya. Di pit A, misalnya di perusahaan tambang ada namanya pit A begitu ya. Di pit A dibatasi topiknya berada di pit A dan dibatasi juga kemiringan lereng yang dihitung ya. Fokus di pit A, fokus pada kemiringan sekian begitu. Itu batasan dari penelitian. Yang kedua itu tahapan penulisan draft. Jadi mengekspresikan ide-ide dalam tulisan kasar. Jadi bukan langsung kita menulis langsung itu sesuatu yang benar, itu bisa bilang itu sesuatu yang nggak bakal direvisi lagi. Tidak. Bahkan kalau sudah jadi pun tetap aja ada yang merevisi begitu ya. Pembacanya mungkin ada kasih saran dan kritik begitu. Jadi mengekspresikan ide dalam tulisan kasar gitu ya. Mengembangkan ide masif bersifat tentatif. Masif itu artinya pengembangan ide masih bersifat tentatif. Maksudnya belum begitu tentatif itu maksudnya bisa diubah begitu ya. Bisa diubah tapi tidak keluar dari jalur begitu. Pada tahapan ini konsentrasi perhatian pada ekspresi gagasan, bukan pada aspek-aspek mekanik. Jadi dalam penulisan draft ini masih konsentrasi pada ekspresi atau gagasan yang kita bawa gitu ya, bukan dalam aspek-aspek mekaniknya. Yang ketiga itu tahapan revisi. Jadi draft tadi atau tulisan kasar tadi bakal direvisi di sini menjadi lebih baik, menjadi lebih tersusun rapi begitu ya.
Ada 2 poin, itu memperbaiki ide-ide dalam karangan, berfokus pada penambahan, pengurangan, atau penghilangan penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Jadi penting sekali sebenarnya dalam kita menulis karya ilmiah itu ada yang namanya editor untuk membaca hasil karya tulis kita. Bukan hanya kita, tapi ada orang lain, masukan dari orang lain untuk memberikan warna tersendiri mungkin ya, atau memberikan ide-ide yang mungkin gak terpikirkan oleh kita, dan mengurangi yang mungkin terlalu berlebihan dan kita nggak tahu itu terlalu berlebihan ya. Mereka mungkin bisa memberikan saran atau kritik begitu ya. Seperti teman-teman juga nanti kalau bawa skripsi, yang tentunya ada bimbingan ya. Pembimbing kan memberikan pandangan-pandangan begitu pada tulisan-tulisan Anda begitu. Sehingga dalam tulisan Anda mungkin ada penambahan, ada pengurangan, ada penghilangan, atau penataan isi yang lebih rapi gitu. Poin kedua itu adalah kegiatan. Kegiatan itu membaca ulang seluruh draft. Sharing atau berbagi pengalaman tentang draft, kasar, karangan dengan teman. Dan ketiga itu merevisi dengan memperhatikan reaksi atau komentar yang masukan. Jadi tahapannya itu membaca ulang seluruh draft gitu ya, untuk mencari tahu apa sih yang harus diperbaiki gitu, apa sih harus dikurangi, atau apa yang harus ditambahi begitu ya. Sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar dengan teman. Ini yang saya bilang tadi, harus di-sharingkan, harus meminta saran lah. Bahkan penulis-penulis yang bisa dibilang penulis-penulis yang mungkin lebih pengalaman juga, mereka memiliki tim tersendiri untuk mengedit tulisannya gitu ya, untuk memberikan masukan pada tulisannya begitu ya. Yang ketiga tadi merevisi dengan memperhatikan reaksi, komentar atau masukan begitu. Semua itu sebenarnya tujuannya untuk membuat tulisan kita tuh jauh lebih baiknya. Yang keempat itu tahapan penyutingan, memperbaiki perubahan-perubahan aspek mekanik karangan. Yang awalnya tadi hanya fokus pada gagasan, pada tahap penyutingan itu sudah perubahan aspek-aspek mekanik dalam karangan kita. Poin kedua itu memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik yang lain gitu. Bisa saja kita ada salah tulis, salah ketik mungkin dalam berbahasa, mungkin ada kata nulis bahasa yang tidak baku begitu ya, atau bahasa-bahasa yang mungkin tidak dipahami orang lain gitu. Mungkin kita ada tulisan yang kita pakai bahasa daerah sehingga tidak dipahami oleh pembaca, mungkin begitu ya. Poin ketiga itu aspek mekanik antara lain huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format di karangan gitu ya. Ini penyutingan ini yang poin kita gini banyak sekali terjadi ya. Huruf kapitalnya tidak sesuai dengan EYD begitu ya. Kayak nama orang kan tuh harus pakai kata huruf kapital ya, nama orang, nama kota gitu kan. Terus kata pertama dari sebuah kalimat gitu kan, itu kan harus pakai huruf kapital begitu. Tanda baca juga, kalau kita salah meletakkan tanda baca bisa membuat orang ambigu ya membacanya gitu ya. Antara koma, titik, tanda seru, tanda tanya itu sangat-sangat penting dalam sebuah tulisan. Kosakata, format karangan. Jadi setiap bisa dibilang skripsi juga memiliki standar format karangan begitu, standar format karangan skripsi. Biasanya setiap kampus tuh berbeda-beda, tapi intinya sama saja sih sebenarnya. Tesis, disertasi begitu ya. Ada format karangan tertentu yang telah distandarkan dari kampus-kampus, masing-masing kampus begitu. Yang terakhir itu tahap publikasi. Ada 2 poin, tulisan akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Ya, yang poin kedua tuh sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju gitu. Jadi tulisan akan berarti lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Ya, jadi tulisan ini tidak kita hanya simpan, kecuali mungkin ada yang mereka meneliti untuk kebutuhan pribadi mungkin ya. Mungkin ya dia nggak mau dipublikasikan begitu karena ini untuk kebutuhan pribadinya, ini penelitian pribadinya, mungkin yang nggak dipublikasikan begitu. Ada juga seperti itu, tapi yang bermanfaat hanya untuk dirinya sendiri itu kan,
Mungkin kalau dibagikan ke orang lain lebih bermanfaat gitu kan. Tapi kita nggak tahu apakah itu penelitian yang sangat-sangat rahasia gitu. Bisa saja ada penelitian sesuatu yang sangat rahasia sehingga nggak dipublikasikan. Tapi kalau kita kita kan meneliti tentang hal-hal yang umum ya, hal-hal yang lumrah. Jadi sangat berarti sekali kalau penelitian itu tuh dipublikasikan dan dibaca orang lain. Dan sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Kalau media internasional kita menulis dengan bahasa internasional, kalau media Indonesia kita bisa menulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris begitu. Jadi itu dari saya untuk kuliah hari ini. Terima kasih telah mengikuti kuliah.